Selamat datang pada pembelajaran tentang simulasi dengan menggunakan Tinkercad. Pertama, seperti biasa, kita masuk ke browser. Dalam hal ini yang saya gunakan adalah browser Chrome. Kemudian kita masuk ke dalam websitenya Tinkercad dengan mengetikkan tinkercad.com. Basis simulasi tinkercad.com ini kita cukup dengan menggunakan masuk ya atau login dengan menggunakan akun Gmail kita. Jadi nanti akan tampilan awal seperti ini, tampilan websitenya. Kemudian kita masuk ke login, kemudian masuk ke personal account, kemudian masuk dengan menggunakan sign in with Google. Ini kebetulan karena saya sudah masuk dalam browser Chrome-nya, sudah tersimpan secara otomatis akun Gmail saya, maka secara otomatis ketika kita masuk akan ke Tinkercad secara loginnya secara langsung. Jadi nanti kita akan masuk dengan akun Gmail kita seperti ini ya. Nah, kemudian pilih sirkuit. Jadi ada 3 platform di Tinkercad ini. Jadi yang pertama adalah 3D design, kemudian sirkuit, dan yang terakhir adalah code block. Untuk melakukan simulasi rangkaian listrik ini kita menggunakan bagian sirkuit seperti ini ya. Jadi tinggal kita masuk ke sirkuit atau create your first circuit design. Kita klik. Nah, nanti akan secara otomatis masuk ke dalam halaman kerja dari Tinkercad secara otomatis. Nah, nanti di sini akan muncul title atau judul. Ini kita bisa lakukan edit ya, change name-nya. Misalkan kita masuk saja, klik dengan katakanlah simulasi rangkaian listrik gitu. Oke. Nah, kemudian di sebelah kanan itu akan muncul komponen berikut dengan propertiesnya. Seperti kalau kita masuk di sini ada resistor. Nanti konsepnya di Tinkercad ini adalah drag and place. Jadi kita masukkan klik komponen, kemudian di drag ke halaman kerja yang ada di tengah seperti ini gitu. Kemudian ada komponen-komponen yang lain, LED, push button, potensiometer, kapasitor, dan sebagainya. Nah, yang kita akan gunakan untuk rangkaian listrik simple, yaitu sumber tegangan DC. Dalam hal ini diwakili dengan menggunakan baterai gitu ya. Baterai ada yang 9 volt, ada yang 3 volt, ada yang 1,5 volt juga. Kemudian nanti ada komponen resistor yang kita gunakan ya, kemudian komponen kapasitor, dan nanti akan kita cari untuk komponen induktornya juga gitu. Nah, kemudian untuk pengenalan awal kita juga akan menggunakan breadboard supaya nanti mahasiswa terbiasa dengan menggunakan breadboard saat praktikum atau nanti ke depan untuk project-project yang berkaitan dengan mata kuliah atas seperti itu. Oke. Jadi yang pertama pengenalan untuk breadboard terlebih dahulu. Saya klik breadboardnya, klik di sebelah sini, kemudian nanti kita akan geser atau floating dari kursor, kemudian kita klik di halaman kerja. Nah, ini akan muncul breadboard seperti ini. Dan biasakan bahwa ada 2 jalur ya, dari 2 jalur. Yang pertama itu adalah jalur horizontal
Artinya jalur horizontal itu yang posisinya plus minus biasanya nanti kita gunakan sebagai power supply atau tegangan. Jadi kalau plus berarti kita masukkan ke dalam supply atau daya dengan polaritas positif. Nanti kalau kita klik di sini terlihat bahwa satu jalur horizontal tersebut itu tersambungkan. Artinya untuk posisi dengan hole atau lubang yang di atas itu tidak tersambung seperti itu. Demikian juga untuk yang polaritas negatif, ini juga kalau kita klik satu rangkaian secara horizontal dia terhubung seperti itu, dan untuk yang vertikalnya tidak akan tersambungkan. Baik yang positif negatif yang di atas ataupun yang positif negatif yang di bawah pun demikian, kasusnya itu akan sama. Jadi dia akan tersambungkan secara horizontal. Demikian juga untuk yang kasusnya adalah secara vertikal, ini ada di bagian tengah, jadi nanti ini akan ada baris dan kolom gitu ya. Ini adalah baris 1 contohnya, akan baris 1 terlihat bahwa untuk kolom A, B, C, D, E, baris 1 tersebut itu dia terhubung secara vertikal ke atas, berarti di hole atau di lubang sebelahnya baik kanan atau atas ini tidak terhubung. Demikian juga kalau kita klik untuk baris kelima untuk kolom A, B, C, D, E, dia akan tersambungkan secara vertikal. Demikian juga kalau kita masuk ke baris ke-12 untuk kolom F, G, H, I, J, dia akan terhubungkan secara vertikal. Jadi kita bisa melihat secara visualisasi di sini ada dua jalur, jalur horizontal dan jalur vertikal. Untuk masing-masing baris pada jalur vertikal untuk kolom A, B, C, D, E itu akan terpisah dengan kolom untuk F, G, H, I, J. Demikian untuk simulasi awal untuk Tinker.